Oke teman-teman, kita bahas lagi soal UKNI ya. Kita bahas mengenai khusus di keperawatan medical bedah. Nah, aku langsung aja aplikasikan ke soalnya. Jangan di skip ya, ikuti terus. Oke, soal UKNI, soal KMB ini yang wajib kita ketahui adalah memahami soal sehingga kita bisa menyelesaikan soal dengan benar dan tepat dalam memilih jawaban. Oke, kita bahas langsung di soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 48 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnostik medis atau diagnosis ya, ulkus gaster. Pasien mengeluh nyeri seperti terbakar di ulu hati, mual, dan muntah. Hasil pengkajian ekspresi wajah meringis, nyeri tekan dan lepas pada kuadran atas kanan. Skala nyerinya 5, antara rentang nyeri 0 sampai 10. Hasil endoskopi menggambarkan ulkus gaster grade 11 dan telah dilakukan tindakan ligasi gaster. Pertanyaannya, apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Nah, untuk pilihan jawabannya apakah A, berikan air hangat untuk mengurangi mual, atau B, anjurkan untuk menghindari makanan pedas, atau C, ajar teknik manajemen nyeri, atau D, mempertahankan waktu istirahat, atau E, pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah teman-teman, model soal tidak hanya menanyakan mengenai prioritas masalah, prioritas diagnosa, tapi juga ada semacam mana sih intervensi yang paling tepat. Pokoknya dari prosedur keperawatan itu pasti itu salah satunya nanti akan ditanyakan. Kita sebagai nurse ya harus profesional. Nah, kita bahas, kita garis bawahi seperti biasanya bahwa trigger kali ini yaitu pada keluhan utama pasien yaitu nyeri, dimana didukung dengan data ekspresi wajah meringis, adanya nyeri tekan dan lepas itu ya pada kuadran atas kanan. Nah, di sini kita cari alternatif jawaban sudah sangat amat jelas. Jadi kalau masalah utama atau keluhan utama yang dikeluhkan pasien adalah nyeri, ya kita cari aja langsung di pilihan jawabannya mana sih yang mengarah ke nyeri. Nah, dari kelima jawaban tersebut enak teman-teman, tidak ada yang meragukan ya, karena yang langsung ke masalah nyeri adalah satu di antara 5 ini, yaitu yang C, ajar teknik manajemen nyeri. Oke, mudah ya untuk soal yang pertama. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu perempuan usia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis medis perdarahan saluran makan bagian atas sekunder terhadap ulkus peptikum. Hasil pengkajiannya adalah pasien mengeluh lemah, mual, muntah, anoreksia, dan indeks massa tubuh atau IMT-nya 18,2. Hasil laboratorium yang ada adalah Hb 9,4 dan albumin 2,1. Yang ditanyakan adalah apakah kriteria hasil yang tepat pada kasus tersebut. Nah, ini bentuk atau semacam soal yang berbeda lagi ya teman-teman. Tadi intervensi, sekarang kriteria hasil, manakah yang paling tepat. Nah, apakah A, Hb normal, apakah B, nutrisi adekuat, apakah C, cairan adekuat, apakah D, jaundice hilang, apakah E, aktivitas meningkat. Nah, kita bahas soal yang ini. Seperti biasanya kita garis bawahi dulu. Nah, di sini di trigger ini ada banyak sekali data atau tanda gejala yang bisa kita garis bawahi. Tapi dari masing-masing data itu yang nyambung atau ada hubungannya adalah yang ini. Ada mual, ada muntah, ada anoreksia, dan IMT atau indeks massa tubuhnya. Yang dimaksud di sini adalah mual muntah ini itu adalah
gejala dari atau tanda gejala dari masalah yang ada pada perempuan usia 50 tahun ini. Kemudian dari sini nyambunglah ke biasanya kalau ada mual muntah, ujung-ujungnya adalah anoreksia ya. Berakibat anoreksia di mana nanti berefek ke indeks massa tubuhnya atau IMT-nya condong ke turun ya. Nah, dari alternatif 5 alternatif jawabannya sudah jelas di sini mengarah ke mana? Ke nutrisi. Jadi dari 5 ini manakah yang paling tepat? Itu adalah yang membahas mengenai nutrisi. Jelas kriteria hasil yang paling tepat adalah B, nutrisi adekuat. Oke. Jadi seperti itu. Meskipun di yang lain bisa seperti albuminnya 2,1, tapi dianya ini tidak didukung dengan data-data yang lain. Kalau yang nutrisi itu dia mendominasi banyak data yang ada pada trigger ini. Inilah yang bisa kita jadikan patokan mana sih kriteria hasil atau jawaban yang paling tepatnya. Semuanya mungkin ada benarnya, cuman yang paling tepat yang mana. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perempuan usia 56 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan muntah berdarah dan nyeri pada perut bagian atas kiri. Pasien mengatakan muntah darah bercampur sisa makanan dan BAB-nya berwarna hitam sejak 2 hari terakhir. Hasil pengkajiannya, pasien lemah, pucat, dan distensi abdomen. Pemeriksaan laboratorium jadi HB-nya 7,3. Apakah soal yang ditanyakan? Soalnya adalah apakah pemeriksaan penunjang utama pada kasus tersebut. Jadi ini bentuk yang lain lagi. Apakah A, ultrasonografi atau USG yang sering kita sebut USG, ataukah B, endoskopi, ataukah C, radiologi, ataukah D, biopsi, ataukah E, MRI. Nah, kita garis bawahi dulu bahwa di sini keluhannya adalah muntah darah. Jadi gangguan sudah jelas ya, di sini gangguannya pada saluran cerna, di mana pasien didukung dengan muntah darah bercampur sisa makanan dan BAB-nya berwarna hitam. Ditambah lagi ada data distensi abdomen yang mengarah ke pemeriksaan abdomen. Semacam ini sudah jelas dia masalahnya di bagian GI tract atau saluran pencernaan. Maka yang paling tepat dari pemeriksaan mungkin di USG karena dia di abdomen bisa dilakukan, ya memang bisa dilakukan. Tapi yang paling tepat untuk menentukan atau menegakkan masalah yang ada pada pasien ini, pada perempuan usia 50 tahun ini adalah langsung yang paling tepat di endoskopi. Jadi kita tahu lebih dalam atau kita tahu dalamnya gitu ya. Kalau di USG memang mungkin tahu, cuman kurang jelas, tapi kalau sudah di endoskopi itu lebih jelas lagi. Jadi yang paling tepat adalah di pilihan yang B, endoskopi. Oke teman-teman, kita lanjut ya di soal berikutnya. Perempuan usia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis medis PSMBA akibat gastritis erosif. Pasien mengeluh muntah darah, nyeri pada ulu hati, dan BAB berwarna hitam. Hasil pengkajiannya, pasien lemah, suhunya 37 derajat Celcius, kulitnya anemis dan melena. Pemeriksaan laboratorium HB-nya ada 6,8, HT-nya 21, kaliumnya 3,5, dan natriumnya 135. Nah, ini bentuk lain lagi yang ditanyakan, apakah hasil laboratorium prioritas untuk dievaluasi pada kasus tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah hasil laboratorium prioritas atau pilihan jawaban yang ada, apakah A, golongan darah, apakah B, HB, HT, leukosit, apakah C, SGPT, SGOT, apakah D, bilirubin total, ataukah E, elektrolit. Nah, kita bahas di sini. Jadi
diagnosis medisnya adalah gastritis erosif ya, gastritis erosif. Tapi kita tidak bisa mengabaikan yang diberikan trigger bahwa di situ menyertakan HB, HT, sudah jelas ya di sini. Yang paling perlu kita monitor adalah di sininya, hasil laboratorium yang sudah diberikan trigger. Jadi yang paling tepat adalah yang B, ada HB, ada HT, ada tambahan leukositnya. Kita tahu di mana gastritis ada masalah peradangan ya. Di situ leukositnya akan meningkat atau adanya infeksi ya. Respon tubuh maka leukositnya akan meningkat seperti itu. Oke teman-teman, kita bahas soal berikutnya. Laki-laki usia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis PSMBA sekunder terhadap pecah varises esofagus. Pasien mengeluh lemah, mual, dan muntah darah mendadak. Hasil pengkajian, adanya pembesaran hati, adanya sklera iterik, adanya bilirubin direct 2,1, ada albumin 2,1, HB-nya 8,9. Yang ditanyakan apakah kesimpulan hasil pengkajian pada kasus tersebut. Nah, ini bentuk soal lain lagi. Oke, apakah A, tidak ada keluhan nyeri dan perih di epigastrium? Apakah B, tanda hipertensi portal tidak ada? Apakah C, riwayat penyakit hati di sangkal? Apakah D, Spider-Nevi tidak ada? Apakah E, asites tidak ada? Nah, ini kesimpulan dari trigger yang ada atau yang diberikan di sini. Oke, kita bahas ya. Kita garis bawahi di sini keywordnya di pecah varises esofagus. Di pecah varises esofagus itu sudah jelas itu adalah respon atau efek dari hipertensi portal. Jadi dianya ada muntah darah, ini gejalanya ya. Ada muntah darah itu berarti ada tanda hipertensi portal. Itu sudah jelas. Jadi yang B jelas salah. Riwayat penyangkal hati, di sini sudah jelas adanya pembesaran hati, maka di hepartnya sudah jelas ada masalah. Nah, Spider-Nevi tidak ada. Nah, ini sudah jelas ya di sini ya teman-teman, bahwa ini tidak masuk kriteria, jadi kurang tepat. Terus kemudian ada asites. Nah, karena di hasil pengkajiannya ada pembesaran hati, itu bisa atau dikatakan orang yang seperti ini atau pasien yang seperti ini itu biasanya gangguannya adalah asites. Jadi kemungkinan besar asitesnya ada. Nah, yang paling tepat adalah tidak ada keluhan nyeri dan perih di epigastrium, karena di sini pasien sudah menjelaskan bahwa keluhan di triggernya itu lemah, mual, dan muntah berdarah mendadak. Nah, itu yang bisa kita simpulkan. Jadi tidak ada yang namanya keluhan nyeri. Oke, jadi yang paling tepat pilihan yang A ya teman-teman. Oke teman-teman, semangat ya belajarnya. Sukses UKNI-nya. Nah, ini aku ambil atau kalimat motivasi ya. Setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Maka teman-teman tetap berusaha semaksimal mungkin usahanya, seoptimal mungkin usahanya. Semoga usaha kalian berbuahkan hasil dengan lulus UKNI. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Yang ingin mau aku bahas apa, silakan, ada tema yang mau dibahas, silakan ketik di kolom komentar, atau ingin diskusi silakan ketik di kolom komentar. Yang suka jangan lupa like, yang belum subscribe silakan subscribe. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya ya, karena biar kalau ada videoku yang baru kalian bisa tahu dan bisa update untuk materi khusus di UKNI dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum.